jaranan tanpa adegan kesurupan atau dadi rasanya memang kurang lengkap. Adegan di bagian menutup inilah yang banyak ditunggu penonton, yakni saat seluruh penari dan bahkan penonton ikut mengalami kesurupan dan melakukan berbagai hal di luar batas kewajaran yang dilakukan manusia normal. Pada babak ini, biasanya pengerawit atau tukang tabuh gamelan diharuskan mengikuti perintah penari yang kesurupan. Karena roh yang datang dan merasuki penonton dipercaya adalah danyangan di sekitar tempat pertunjukan. Di masa lalu, kondisi kesurupan ini adalah sarana masuknya roh leluhur agar turut membantu memberikan situasi-situasi kebaikan, seperti kesuburan lahan pertanian untuk tolak bala agar masyarakat di sebuah wilayah aman dan tentram. Sebagaimana dipaparkan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. M. Sudarsono, bahwa jaranan merupakan peninggalan pertunjukan ritual yang mengundang roh binatang totem berupa kuda. Disebutkan bahwa dalam totemisme terkandung kepercayaan bahwa sebuah suku primitif memiliki roh binatang yang dianggap pelindung suku. Nanti di kalangan masyarakat tradisi Jawa, jaranan masih sering dianggap sebagai tari yang mengutamakan hal-hal yang berbau magis. Keterkaitan antara pertunjukan jaranan dengan dunia supranatural agaknya memang tidak bisa dihindarkan. Banyak kelompok jaranan yang dengan sengaja menjalin hubungan dengan dunia gaib untuk memberikan muatan spiritual pada jaranan yang dimainkan. Mereka dengan sengaja membawa berbagai perangkat jaranan ke sebuah punden yang diyakini memiliki tuah untuk mengisi perangkat jaranan tersebut. Atau dalam istilah yang familiar di kalangan penggemar jaranan disebut dengan disetren. Pada umumnya, pertunjukan jaranan diawali dengan meletakkan perangkat jaranan seperti jarang kepang, barongan, celeng, atau kucingan di tepi arena. Kadang semua perangkat itu ditutup dengan sebuah kain, kemudian di dekatnya dilakukan pembakaran kemenyan sehingga mengasapi seluruh perangkat tersebut. Pada babak ini, pawang akan melakukan pengisian atau nyetren pada benda-benda yang akan digunakan dalam pertunjukan. Pawang juga akan melakukan ritual suku sesaji yang kemudian dilanjutkan dengan mengayunkan pecut besar di tengah arena pertunjukan. Adegan ini biasa disebut sebagai ritual buka kalangan atau sering disebut juga dengan istilah buka papan. Namun dalam perkembangannya, kondisi kesurupan dalam jaranan juga dijadikan semacam pelepasan beban psikis. Bahkan dalam kondisi tertentu menjadi katarsis frustasi ekonomi dan sosial. Hal ini diungkapkan oleh Joko Prakoso yang melakukan penelitian tentang nilai jaranan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Joko, sebagai wilayah pembebasan, dati atau kesurupan memberikan jaminan dan peluang bagi ketertekanan, keterabaian, dan ketegangan untuk dibebaskan melalui gerakan tubuh, permainan gamelan, dan lantunan syair yang dilakukan. Dalam ketidaksadaran, orang menjadi aman melakukan pelepasan total terhadap semua beban psikisnya. Jaranan dalam posisi demikian menjadi selimuran untuk memberdayakan diri mencapai keseimbangan antara tantangan sosial ekonomi dengan sikap bertahan idealisme mencapai kemapanan. Resistensi dari sikap tersebut akhirnya melahirkan sikap sabar rimo sebagai kearifan dalam menyikapi realitas hidup yang makin berat. Bagi saya pribadi, dibandingkan versi panggung yang terpola dan rapi, pertunjukan jaranan versi yang tak bersekat dengan penonton adalah yang paling asik. Apalagi saat sang gambuh mencapukkan pecut, lalu kemudian disusul ambruknya tubuh para penari yang kemudian menggelepar, merangkak-rangkak kemudian dengan tatapan kosong berjoget penuh tenaga. Kemudian di sisi kiri atau kanan, tiba-tiba penonton ada yang ikut ambruk,
mengerung-ngerung merangkak menuju tengah arena bergabung dengan para penari. Atau tiba-tiba satu dua penari dengan sekuat tenaga menerobos kerumunan penonton untuk berlari menuju sebuah pohon besar di sudut arena pertunjukan, lalu bergerak seolah-olah sedang memberikan salam hormat terhadap pohon tersebut. Jika umumnya kesurupan selalu disikapi sebagai hal mistis yang menakutkan, justru dalam situasi ini menjadi atraksi yang meriah, yang berwujud dan entitas lain yang tak berwujud berbaur berjoget dalam satu irama. Itulah uniknya jaranan.